أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. Alhamdulillah, dengan taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita telah sampai pada hari ke-7 dari bulan suci Ramadan ini, dan kembali kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Misbahus Syariah wa Miftahul Haqiqah, pelita syariat dan gerbang hakikat, yang berisikan riwayat-riwayat yang berasal dari Ahlul Bait Nabi Salamullah alaihim, yang khususnya yang berasal dari Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, yang merupakan cicit ke-6 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pendiri mazhab fikih di dalam Islam dan guru dari seluruh imam-imam mazahib. Dalam bagian ini kita akan berbicara tentang riwayat yang terkait khuruj anil manzil, yaitu keluar dari rumah. Qala Shadiq alaihi salam, "Idza kharajta min manzilika fakhruj khuruja man la ya'ud." Imam Ja'far mengatakan, kalau kamu hendak keluar rumahmu, maka keluarlah seakan-akan kamu tidak akan kembali lagi ke rumahmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pada surah Luqman ayat 34 berfirman, "Wa ma tadri nafsun bima ayyi ardin tamut." Dan tidaklah diri seseorang itu mengetahui bagian di mana dia akan mati. Kita tidak memiliki pengetahuan apapun tentang apa yang akan terjadi. Karena itu Imam mengatakan bahwa kalau kita keluar dari rumah, maka pikirkanlah kemungkinan kita tidak akan kembali lagi ke rumah kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Iza asbahta fala tuhaddis nafsaka bil masa, wa iza amsayta fala tuhaddis nafsaka bis sabah, fa innaka la tadri masmuka ghadan." Rasulullah mengatakan bahwa kalau kamu berada di pagi hari, maka jangan angan-angankan apa yang akan terjadi di petang hari. Dan kalau kamu berada di petang hari, jangan pula kamu angan-angankan dan bicarakan apa yang akan terjadi di pagi hari berikutnya. Karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui bahwa besok namamu apa. Bisa jadi hari ini kita sebagai seorang yang hidup, tapi besok sudah menjadi mayyit. Wala yakun khurujuka illa li ta'a aw fi sababi min asbabiddin. Jangan kamu keluar kecuali karena ketaatan kepada Allah atau dalam menjalankan salah satu dari sebab agama. Keluarlah kita dengan payah untuk berusaha melakukan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sangat penting. Kita keluar dari rumah menjalankan yang Allah perintahkan kepada kita semua untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Orang yang keluar dari rumahnya dengan niat taatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghitung keluar dari rumahnya itu sebagai bagian dari ibadah, meruntuhkan dosa-dosa. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikuhumul maut faqad waqa'a ajrahu 'ala Allah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah menuju Allah dan Rasulnya dan dia mengalami kematian, maka sesungguhnya ganjarannya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa alzim sakinata wal waqar. Hendaklah kamu keluar dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan ketundukan hati, dengan ketentraman, dengan tidak tergesa-gesa keluar rumahmu. Wazkurullaha sirran wa jahran. Maka berzikirlah kepada Allah baik secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia atau secara terang-terangan. Sa'ala ba'du ashabi Abi Darda ahlu darihi anhu wa qalat kharaja wa qala mata ya'ud. Qalat mata yarji man ruhuhu biyadi ghairi
wala yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Ada seseorang yang bertanya pada Abi Darda ketika dia hendak keluar rumah. Pemilik rumah dari rumah tersebut bertanya kepada Abu Darda, kapan kau kembali? Abu Darda berkata, bagaimana mungkin aku berbicara tentang kapan kembali, padahal ruh itu pada tangan yang lain, yang sesungguhnya pada diri itu tidak memiliki manfaat atau keburukan. Jadi semata bahwa kekuasaan diri kita ini, jiwa kita, ruh kita berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang menentukannya. Wa'tabir bi khalqillahi ta'ala barrihim wa fajirihim aynama madaita was'al Allah ta'ala ayaj'alaka min khassin ibadih wa ayulhikika bil madina minhum wa yahsyuruka fi zumratihim. Ambillah pelajaran dari hamba-hamba Allah yang kau temui, baik mereka itu adalah orang-orang yang baik atau mereka itu adalah orang-orang yang jelek. Memohonlah kepada Allah agar menjadikan engkau itu sebagai hamba-Nya yang khusus, yang akan mempertemukan kau dengan orang-orang soleh sebelummu dan membangkitkan kamu dalam zumrahnya, dalam telaganya, dalam kemuliaannya. Jadi kita ketika melakukan perjalanan, di perjalanan itu hendaklah pikiran kita selalu mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari apapun yang kita temui. Baik berjumpa dengan orang baik, orang yang soleh, maka kita mengambil pelajaran darinya. Demikian juga ketika kita berjumpa dengan orang yang buruk, orang yang fasik, kita tentu diperintahkan Allah juga, Rasulnya, oleh Imam Ja'far Shadiq untuk mengambil pelajaran juga dari mereka. Wahmadhu washkuruhu ala ma asamaka anis syahwat wa janbaka an kubhu af'alil mujrimin. Pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah yang telah melindungimu dari syahwatmu dan meletakkanmu pada menjauhkan kamu dari perbuatan-perbuatan orang-orang yang buruk. Jadi Allah selalu melindungi kita dan kita bersyukur atas nikmat Allah ini yang melindungi kita dari berbuat kejelekan, dari mengikuti hawa nafsu kita. Karena dalam perjalanan banyak hal yang kita temui, banyak hal yang membahayakan jiwa kita. Wa ghaddi basaraka anis syahwat wa mawadi'in nahi. Tundukkanlah pandangan kamu dari sesuatu yang mendatangkan syahwat kepadamu. Jauhilah dari tempat-tempat yang dilarang kamu berada padanya. Waqsid fi masyika. Jadikanlah arah pada perjalananmu bahwa engkau sedang menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Waraqibillahi fi kulli khutwatin ka'annaka 'ala siratin jaiz. Dan hendaklah kamu berada dalam muraqabah, dalam pandangan Allah, dalam setiap langkah-langkah yang kamu jalankan, seakan-akan kau sedang berada di atas sirat. Wala takunu lafata. Jangan kamu jadi orang-orang yang sia-sia, orang-orang yang tidak mengambil pelajaran apapun dari apa yang kamu jumpai. Wafshis salam li ahlihi mubtadi'an wa mujiban. Ungkapkanlah salam ketika engkau berpisah dari saudaramu sebagai yang mendahului salam itu atau yang menjawab salam itu. Tebarkanlah salam kita ini kepada keluarga yang kita tinggalkan, kita dahului mengucapkan salam maupun dalam menjawab salam ini. Dalam hadis dikatakan bahwa kalau Rasulullah SAW min khasaisul mu'min ifsa'us salam wa it'amut ta'am wa salati bil lail wa nasun niyam. Di antara kekhususan orang-orang yang beriman, kata Rasulullah, adalah selalu menyebarkan salam, memberikan makan orang-orang yang lapar, mendirikan sholat malam di saat manusia dalam keadaan tertidur. Dan sepelit-pelit manusia, kata Rasulullah, abakhalun nas man bakhila bis salam. Orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit itu adalah orang yang pelit dalam mengucapkan salam. Salam adalah doa agar orang itu selamat
dalam kehidupannya, baik selamat dalam dunianya maupun selamat dalam akhiratnya. Wa'ain man ista'ana bika fi haqqi, dan hendaklah kamu membantu orang-orang yang telah membantu dirimu dalam kebenaran. Di antara hal yang penting itu adalah menunaikan hajat saudara-saudara yang beriman. Kita membantu saudara-saudara kita itu adalah satu hal yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu saat katanya Imam Zainal Abidin sedang melaksanakan tawaf, kemudian dia melihat ada seseorang yang memiliki keperluan, ada orang yang berada dalam kesulitan dan dia tinggalkan tawafnya, sehingga orang bertanya, "Wahai Imam, kenapa engkau tinggalkan tawafmu?" Imam kemudian berkata bahwa qadaul hajatul mu'min khairan min sab'ina tawaf, bahwa menunaikan hajat orang yang beriman itu lebih baik daripada 70 kali tawaf. Wa arsyid dal, berikan petunjuk orang-orang yang tersesat. Bukan hanya tersesat dalam konteks bahwa salah jalan, tapi juga memberikan petunjuk pada hal-hal yang baik. Wa arid anil jahilin, dan jauhkanlah diri kamu dari orang-orang yang bodoh. Jangan ikut dengan pembicaraan mereka. Jangan juga habiskan waktu kamu bersama dengan mereka. Karena orang-orang yang seperti itu membuat waktu kamu menjadi waktu yang sia-sia. Wa iza raja'ta wa dakhalta manzilaka fadkhul dukhulal mayyit fil qabri haitsu laysa lahu himma illa rahmatallahi ta'ala wa afuhu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kamu untuk kembali ke rumah dalam keadaan selamat, maka Imam mengatakan, dan hendaklah kamu kembali dan masuk ke dalam rumah kamu seperti masuknya seorang mayit ke dalam kubur. Tidak ada yang dapat dilakukannya kecuali dia mengharapkan kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ketika kita kembali ke rumah kita dalam keadaan selamat, dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan keluarga yang kita cintai, dengan anak-anak yang merupakan penghias pandangan kehidupan kita, maka di situ kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan mengampuni seluruh keburukan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita bahwa hendaknya ketika kita kembali ke rumah kita atau kita keluar rumah kita, keluarlah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Melangkahlah dengan langkah yang baik, langkah yang membawa pada kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk ketaatan akhirat kita nantinya. Dan kembalilah ke rumah dalam keadaan yang kita, sebagaimana Imam mengatakan tadi, seperti mayit yang akan masuk ke dalam kubur. Tidak ada yang diharapkan kecuali kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa hari ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni fihi ala siyamihi wa qiyamihi wa jannibni fihi min hafwati wa athamih warzuqni fihi zikraka bidawamih bitaufikika ya hadiyal mudillin. Ya Allah, bantulah kami dalam melaksanakan ibadah puasa dan mendirikan solat pada malamnya. Jauhkan kami dari keburukan-keburukan dosa-dosa. Anugerahkanlah kami untuk selalu berzikir kepadamu dan berikan taufik bagi kami, wahai yang memberikan petunjuk bagi orang-orang yang tersesat. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.